Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi bersama channel Sahabat Dakwah. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya semoga kalian baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini Sahabat Dakwah akan membahas tata cara berwudu menurut sunnah dan hadis dari Rasulullah SAW. Wudu adalah salah satu syarat sah dalam melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Oleh karena itu, sudah semestinya seorang muslim mengetahui tata cara berwudu sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat. Cara berwudu yang paling sempurna telah dijelaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam hadis Umran. Suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air wudu, kemudian dia berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangan sampai 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Tentunya didahului dengan memasukkan air ke hidung, istinsyak. Kemudian membasuhnya wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Kemudian membasuh tangan kirinya dengan cara yang sama. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan air 1 kali. Kemudian membasuhi kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali. Kemudian membasuh kaki kirinya dengan cara yang sama. Kemudian Utsman mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini." Kemudian beliau bersabda, "Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka kemudian dia salat 2 rakaat dengan tanpa menyibukkan jiwanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Ibnu Shibad, perawi hadis ini berkata, "Para ulama kita mengatakan bahwa cara wudu seperti ini adalah wudu yang paling sempurna yang bisa dilakukan oleh seorang untuk salat." Hadis riwayat Bukhari nomor 159, 154, Muslim nomor 226. Syarat sah wudu yaitu hal yang mesti ada agar wudu bisa dikatakan sah. Adapun syarat tersebut yaitu yang pertama, beragama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa." Quran surat Al-Maidah ayat ke-27. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Quran surat Al-Maidah ayat ke-5. Yang kedua, berakal. Nabi SAW bersabda, "Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia berakal." Hadis riwayat An-Nasa nomor 7307, Abu Daud 4403, Ibnu Hibban nomor 143, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Syahih Al-Jami' nomor 3513. Yang ketiga, niat. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari nomor 1, Muslim 1907. Niat adalah amalan hati, tidak perlu dilafalkan. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan melafalkan niat sebelum wudu, dan niat itu adalah amalan hati dengan adanya itikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudu, untuk melakukan salat atau lainnya, maka itu sudah niat yang sah. Yang keempat, air yang digunakan adalah air yang suci. Syekh Syahli Al-Fauzan mengatakan, air yang suci adalah air yang sah untuk bersuci dari hadas dan najis. Jika berubah salah satu sifatnya karena tercampur benda atau najis, maka ia tidak sah untuk bersuci
tanpa ada khilaf di antara para ulama. Adapun tata cara berwudu atau tata cara dalam melaksanakan wudu, yaitu yang pertama membaca bismillah. Membaca bismillah hukumnya sunnah. Sebagian ulama mewajibkan hal ini dengan dalil hadis. Tidak ada salat bagi yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Yang kedua, membasuh kedua tangan dengan menyela-nyela ruas-ruas jari sebanyak 3 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis Umran. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika engkau berwudu, gosoklah ruas-ruas antara jari-jari tanganmu dan jari-jari kakimu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 39, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Syahih At-Tirmizi. Yang ketiga, berkumur-kumur dan istinsyak. Menghirup air ke hidung dengan 1 cidukan tangan kanan, kemudian beristinsar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Ini semua sebanyak 3 kali. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa berwudu maka beristinsarlah, dan barang siapa yang beristimar cebok dengan selain air, maka hendaknya mengganjikan benda yang digunakan untuk istimar. Hadis riwayat Bukhari nomor 161, Muslim nomor 237. Yang keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela rambut dan jenggot. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kemudian beliau membasuh wajahnya sambil menyela-nyela rambut jenggot sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Tirmizi nomor 37, Abu Daud nomor 134, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Syahih At-Tirmizi. Yang kelima, membasuh tangan kanan hingga ke siku sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri hingga ke siku sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh seluruh kepala, kemudian kedua telinga dengan 1 cidukan sebanyak 1 kali. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu beliau bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Tirmizi nomor 37, Abu Daud nomor 134, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Syahih At-Tirmizi. Ketujuh, membasuh kaki kiri dan kaki kanan hingga mata kaki sambil menyela-nyela jari kaki sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, berdoa setelah berwudu. Barang siapa yang berwudu, hendaknya ia sempurnakan wudunya, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali dibukakan 8 pintu surga baginya, dan dia bebas masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Hadis riwayat Muslim nomor 234. Wallahu a'lam.